Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506159. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pada register. Ada SISO, PISO, PIPO, dan SIPO. Jadi, untuk rangkaian yang pertama, yang paling atas ini adalah rangkaian PIPO, yang mana parallel input, parallel output. Jadi yang dimaksud parallel input dan output tuh gini, untuk inputnya itu karena dia paralel, jadi dia masuknya itu bisa sekali banyak gitu, bisa sekali secara bersamaan. Tapi kalau misalkan nanti serial, masuk inputnya itu dia masuknya itu satu per satu gitu. Kalau parallel output itu keluarnya secara bersamaan, sedangkan kalau serial dia itu lebih kepada berurutan, keluarannya itu berurutan satu per satu begitu. Jadi di sini ini ada rangkaiannya untuk PIPO, parallel output, parallel input. Jadi di sini ada clock yang nanti dia berubah. Jadi kita run saja di sini. Bentar, pause dulu. Misalkan kita menggunakan angka 3. Kita pertama itu kita ngubah angka 3 ini menjadi bilangan biner. Bilangan biner 3 itu kan 0011. Jadi jika kita ingin membuat bilangan binernya di sini, kita tinggal mengubah urutannya kayak tadi, 0011. Jadi di sini 1, di sini 1. Sehingga kita tinggal run saja. Nanti outputnya begini, outputnya 0011 begitu. Jadi dia akan mengeluarkan outputnya sama dengan inputnya. Jadi 0011 itu kan bilangan biner untuk angka 3 begitu. Kemudian kita lanjut ke ini, rangkaian kedua yang ini. Rangkaian kedua ini SISO, serial input cuma 1 dan outputnya cuma 1 juga. Jadi dia inputnya cuma 1, inputnya itu 1 per 1, sedangkan outputnya itu 1 per 1 juga gitu keluarnya. Dan untuk yang SISO ini, kalau mau kita mudahnya gitu ya, jadi tuh kita sebenarnya tuh clock ini biar dia otomatis dalam transfer bitnya gitu, ngegeser bitnya. Sebenarnya fungsinya clock itu di situ. Jadi nanti dia kalau misalkan ya, jangan kita bikin 1, karena kan tadi kan 0011, kita mau masukin satunya dulu, habis itu 1 lagi, habis itu 0, habis itu 0. Ya kan, kalau di sini kan dapat kita lihat awalnya kan nih 1 di sini kan, dia geser sini, dia geser sini, dia geser sini, dia geser sini lagi. Jadi nanti kalau kita misalkan ubah jadi 0 geser, 0 geser, 0 geser, 0 geser gitu. Jadi nampak di sininya, di indikator biru sama merahnya. Jadi itu kita dapat melihat perpindahan bitnya gitu. Jadi misalkan ya, kayak tadi, misalkan kita mau pindahin 1 dulu ke ujung. 1 pindah dari sini, dia pindah ke sini, dia pindah ke sini, dia pindah ke sini. Begitu. Kemudian kalau kita ini ada 1 semua nih jadinya 1 1 1 1 1. Kemudian kita mau masang 0. Jadi 0 0 0 1 0 habis itu 0 lagi. Begitu. Untuk SISO tuh seperti itu cara menggunakan rangkaiannya. Begitu. Untuk selanjutnya ada ini. Ini adalah SIPO, yang mana SIPO itu adalah serial input, parallel output. Jadi untuk masukannya, untuk inputnya itu 1 per 1, tapi untuk outputnya itu bisa berbarengan. Jadi di sini outputnya itu ada di sini ada 4 ya. Jadi tadi kan kita pakai angka 3 ya. Angka 3 itu 0011. Jadi kalau kita mau
masukin bitnya ke dalam rangkaian ini, kita harus ngambilnya itu yang dari paling kanan. Sama seperti yang siswa tadi, kita harus ambil pakai bit yang paling kanan dulu, baru nanti ke kiri, ke kiri, ke kiri lagi. Jadi di sini fungsi input yang ini, logic state yang ini, itu tuh sebenarnya bisa digantikan dengan clock. Tapi ini biar lebih gampang aja untuk melihat demonstrasinya. Jadi misalkan ini 1 ya. Nah, ini kita run dulu. Misalkan 1, kan 1 masih sini nih. Kita hidupin baru itu matiin buat menggeser si keadaan 1 ini. Jadi kalau kita hidupin, dia bakal pindah ke sini. Kalau kita matiin, dia bakal stop. Habis itu kalau misalkan kita tadi kan 011 0011. Jadi kita input satunya 2 kali. Ini sekarang kita pindahin lagi. Jadi satunya di sini udah masuk sini, udah masuk sini juga. Sekarang karena 11 tadi udah, sekarang 0 sama 0. Jadi kita tinggal ganti ini jadi 0, kemudian kita geser 0-nya. Jadi pindah ke sini, satunya geser yang tadi, satunya geser lagi. Sekarang sekali lagi juga. Dah. Jadinya ini 3, 0 0 1 1. Yang tadinya 0 di sini, digeser pindah ke sini. 0 di sini pindah ke sini, tadi 1 di sini pindah ke sini, 1 di sini pindah ke sini. Begitu. Jadinya dapatnya 0 0 1 1. Ini rangkaian untuk SIPO. Untuk rangkaian selanjutnya adalah rangkaian rangkaian PISO, parallel input serial output. Jadi untuk ininya kita lihat di sini, kita pause dulu. Jadi di sini ini input pertama, ini input kedua, input ketiga untuk yang sini input keempat untuk bitnya. Dan logic state di sini ini tidak sebagai input, tapi ini berperan sebagai switch untuk menghidupkan rangkaiannya. Jadi kan tadi kan kita bikin apa namanya? Bikin si contohnya itu kan 3 ya, angka 3 binarnya 0 0 0 1 1. Jadi kita bikin di sini 0 pas 0, di sini 0, di sini 1, di sini 1. Jadi untuk kita dapat melihat ini kan masih 1 nih ya. Kita tuh harus menghidupkan switchnya biar kita dapat melihat si outputnya. Dan 1 di sini ini merupakan angka yang berada di paling kanan. Jadi misalkan ya, saya keluarin sticky notes. Jadi misalkan nih, di sini kan yang keluar tuh angka 1 duluan ya. Jadi kita pasang dulu 1, dan ini nanti berada di paling kanan. Jadi kita hidupin switchnya dulu, baru kita dapat melihat apa lagi selanjutnya gitu. Misalkan kita hidupin 1 0 0 1 0 0. Jadi dapat kita switch ini, kita matikan lagi, dia bakal balik satu lagi. Jadi jika kita ingin ingin ngelihat dia perubahannya kayak mana, biar gampang itu kita kasih dia beda-beda angkanya, bitnya. Jadi kayak 1010 1010 ini 2 pangkat 38 sama 2 pangkat 1 berarti 10. Ini adalah bit untuk 10. Bit untuk 10 itu kan 10 itu sama dengan 1010, ya kan? 2 ditambah dengan 8 jadi 10. Di sini kan awalnya 0 nih, belakangnya 0 kan. Jadi kita tulis dulu 0. Ini angka yang muncul sebelum switchnya dihidupkan itu adalah angka yang mana dia bit paling kanannya gitu. Jadi kalau kita hidupin switchnya, jadi dia 0 1 0 1 begitu. Kita untuk melihat outputnya di rangkaian PISO ini, kita itu harus agak jeli untuk melihat si outputnya. Kita harus kayak ada jedanya gitu untuk melihat bit-bitnya begitu. Jadi kalau tadi angka 10 kan 1010, inputnya tadi udah pas 0 1 0 1. Jadi kita tulis dari paling kanan 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1 begitu.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.